Kabar kurang menggembirakan menyeruak di tengah masa liburan Idul Fitri, yaitu mengenai kemerosotan nilai tukar rupiah. Dikabarkan bahwa kurs rupiah tertekan hingga melewati angka Rp16.000 per dolar Amerika. Nilai tukar rupiah dikabarkan sempat menyentuh posisi Rp16.135 per dolar AS. Beruntung pasar domestik sedang libur panjang Idul Fitri 1445 Hijriah, sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Perkembangan kurs rupiah tersebut cukup mengusik perhatian kalangan pengamat dan dunia usaha. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah perekonomian nasional dalam kondisi baik-baik saja? Apakah penurunan kurs rupiah semata-mata karena pengaruh eksternal atau imbas persoalan di dalam negeri? Beberapa pengamat umumnya menyoroti perkembangan global yang berpengaruh ke dalam negeri. Komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve juga mendukung greenback, setelah Presiden Fed Minneapolis Neal Kashkari mengatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat menyebabkan bank sentral tidak memangkas suku bunga sama sekali pada tahun 2024, kata Direktur PT Laba Foresindo Berjangka, Ibrahim Aswaibi dikutip media pekan lalu. Fitra Faisal Hastiadi, seorang ekonom senior di Samuel Sekuritas Indonesia dan anggota Fakultas di Sekolah Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, memberikan pandangannya terkait kondisi terkini pasar keuangan global. Fitra menulis di The Jakarta Post bahwa pernyataan terbaru dari Ketua Federal Reserve, Fed, Jerome Powell, yang dikombinasikan dengan data PMI jasa AS yang menurun, telah membantu meredakan ketegangan terhadap nilai tukar rupiah. Bank Indonesia, BI, katanya, masih memiliki ruang untuk melakukan intervensi ganda di pasar tanpa menaikkan tingkat 7-day reverse repo rate pada kuartal kedua tahun ini. Intervensi melalui cadangan devisa akan memberikan respons yang cepat. Dengan cadangan devisa sebesar 140 miliar dolar AS, BI masih memiliki cukup ruang untuk menanggulangi fluktuasi nilai tukar rupiah. BI, tulis Fitra, juga dapat mengumpulkan devisa dari beberapa eksportir besar yang masih belum mematuhi regulasi, dengan perkiraan perolehan sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS. Dalam skenario terburuk, jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, BI dapat menggunakan cadangan devisa sebesar 12 miliar dolar AS selama setahun untuk menjaga rupiah tetap stabil. Namun, hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja ekspor melalui industrialisasi yang berkelanjutan. Nah, persoalan hasil ekspor yang terus menurun dalam tahun ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan dunia usaha. Diperlukan penelitian lebih mendalam untuk kemudian ditempuh langkah-langkah yang tepat dan komprehensif agar tren penurunan surplus neraca dagang bisa dihentikan. Tercatat, surplus neraca perdagangan pada Februari 2024 hanya sebesar 870 juta dolar AS, turun mencolok dibandingkan Januari yang sebanyak 2,02 miliar dolar AS. Secara kumulatif pun, surplus perdagangan pada Januari-Februari 2024 tercatat hanya sebesar 2,87 miliar dolar AS, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2023 yang mencapai 9,28 miliar dolar AS. Jika dirincikan, nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai 19,31 miliar dolar AS, turun sebesar 9,45% secara tahunan. Penurunan ini terutama bersumber dari ekspor non-migas sebesar 10,15% secara tahunan, akibat penurunan ekspor batu bara, besi dan baja, serta minyak sawit. Di sisi lain, impor Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 18,44 miliar dolar AS, tumbuh 5,84% secara tahunan, yang didorong oleh impor non-migas yang tumbuh 14,42% dan impor migas sebesar 23,82% secara tahunan. Neraca dagang tahun 2023 lalu tercatat mencapai surplus 36,93 miliar dolar AS. Namun, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 54,46 miliar dolar AS. Jadi, angka penurunan kinerja ekspor nasional beberapa tahun terakhir memang terus menurun. Penurunan nilai ekspor dan neraca perdagangan tersebut merupakan salah satu faktor yang menekan kurs rupiah. Rupiah semakin terdepresiasi setelah neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus terendah sejak Mei 2023, kata Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede kepada Antara beberapa waktu lalu. Penurunan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap melebarnya defisit transaksi berjalan.
Ini menandai banyaknya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional ke depan. Apakah perekonomian kita masih aman? Pertanyaan yang tidak mudah menjawabnya. Namun yang lebih penting adalah kesadaran semua pihak bahwa tantangan ke depan akan bertambah besar dan makin luas spektrumnya. Jadi tidaklah bijaksana terus menepuk dada bahwa kondisi kita masih baik-baik saja.